Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya anak-anak, hari ini kita akan memulai dengan kegiatan kita. Oleh karena itu, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, maka kita berdoa dulu baru kita mulai dengan kita hari ini. Oleh karena salah satu anak mendoakan kita, baru kita mulai dengan kegiatan hari ini. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih, duduk kembali. Ya anak-anak, sebelum kita mulai, maka ibu cek kehadiran. Yang hadir hari ini berapa orang anak-anak? 10. Berapa? 10. Yang tidak hadir berapa? 5. Siapa-siapa? Ayo sebutkan nama-nama mereka. Yesus Mariana, Cakmanto Tapuli, Joel Sai, Maria Tapuli. Ya, baik. Terima kasih. Jadi anak-anak, kita akan memulai dengan kegiatan kita pada pagi ini. Oleh karena itu, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu minta anak-anak, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk anak-anak membaca. Silakan membuka buku dan membaca. Sudah selesai membaca? Sekarang anak-anak, Ibu minta kita menyanyi salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Ya, kalau semua tahu, maka Ibu minta anak-anak bangun berdiri untuk kita sama-sama menyanyi. Ya, nyanyi yang baik ya. Semangat ya. Iya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak duduk kembali. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu guru mau tanya. Anak-anak pernah melihat makhluk hidup bergerak? Pernah melihat? Pernah. Nah, kalau pernah anak-anak lihat makhluk hidup bergerak, coba anak-anak sebutkan salah satu hewan yang bergerak. Kira-kira hewan apa yang anak-anak lihat dan anak-anak melihat cara bergeraknya seperti apa? Ikan, apa lagi? Iya, dan lain-lain. Nah, kalau anjing, tolong semua perhatikan ke depan. Kalau anjing, anak-anak melihat anjing itu bergerak dengan cara apa? Berlari, Lari, lompat, meloncat. Bagaimana dengan ayam? Tadi anak-anak bilang ada lihat ayam. berjalan-jalan, Jalan terbang. Kalau burung terbang, toh? Burung bergerak dengan cara terbang karena ada sayap. Ya, jadi anak-anak, makhluk hidup bergerak, contohnya manusia dan hewan dapat bergerak dengan cara berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, memanjat. Iya, itu manusia
manusia memegang, memanjat, berjalan, berlari. Iya, karena di dalam tubuh kita ada apa? Tulang dan otot. Iya, ada tulang dan otot. Jadi tulang kita ini dibungkus oleh kulit dan otot sehingga kita bisa bergerak. Iya. Yang berikut, anak-anak harus tetap semangat Ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 1. Ya, coba anak perhatikan ini buku. Kita belajar apa ini? Tema 1. Tentang apa? Organ gerak hewan dan manusia. Organ gerak Hewan dan manusia. Terus ini apa? Subtema berapa? Baca. Subtema 1. Subtema 1 tentang Organ gerak hewan. organ gerak Hewan. Jadi hari ini kita belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 tentang organ gerak hewan dan pembelajaran 1. Dan materi yang Ibu ajarkan yaitu tentang menentukan ide pokok pada teks bacaan. Ya. Jadi bahan ajar Ibu sudah siap di sini. Nanti sebentar Ibu bagi untuk anak-anak bisa membaca dan bisa kerja tugas. Dan sebelum kita masuk pada pelajaran, anak-anak perlu perhatikan dengan baik karena selesai Ibu akan membagi lembar kerja untuk anak-anak kerja. Nah, anak-anak perhatikan di papan tulis. Tujuan pembelajaran atau tujuan kita belajar hari ini yaitu 1. Siswa dapat menentukan ide pokok setiap belajar hari ini yaitu 1. Setelah selesai belajar maka siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang berikut, tujuan yang kedua yaitu setelah selesai belajar maka siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Anak-anak sudah dengar kok? Sudah. Mengerti kok? Sudah. Oleh karena itu, anak-anak tolong perhatikan di papan tulis. Ibu memberikan penjelasan selanjutnya sehingga selesai anak-anak dapat kerja tugas dengan baik. Perhatikan, tadi tujuannya adalah siswa dapat menentukan ide pokok. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ibu ulang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama yang membuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, bisa juga ada di tengah paragraf atau di akhir paragraf. Sudah mengerti? Sudah. Ibu kasih contoh, ini bahan ajarnya. Nah, ini ada teks bacaan. Ibu tadi sudah menjelaskan tentang ide pokok. Nah, ide pokok ini bisa disebut
kalimat utama atau inti yang ada di dalam paragraf ini. Nah, contoh paragraf 1. Ini paragraf 1 ada di sini. Sekarang semua perhatikan ini bacaan yang ibu pegang. Ini teks bacaan ini jumlahnya ada sebanyak 5 paragraf. Ayo perhatikan supaya kita hitung sama-sama. Ini cara menghitung paragraf itu, anak-anak tolong perhatikan. Kalimat yang tercetak ke dalam itu dia merupakan satu paragraf. Ya, ini kalimat tercetak ke dalam ini dia sampai di sini satu paragraf. Sudah lihat? Sudah. Satu paragraf. Terus ini lagi satu paragraf. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Gambar hewan yaitu apa? Kelinci. Nah, kelinci ini kalau kita di sini ada kelinci atau tidak? Tidak. Tidak ada kok. Iya, memang kita di sini tidak ada kelinci. Jadi kelinci ini mirip dengan ini apa? Tikus. Tikus, mirip dengan tikus. Terus mirip juga dengan apa ini? Kucing. Mirip juga dengan kucing. Jadi coba anak-anak perhatikan gambar kelinci tadi, dia sedang apa ini? Sedang melompat. Melompat menggunakan apa? Kaki dan Tangan. Berarti cara kelinci bergerak yaitu dengan cara melompat. Ya, sekarang ibu bagi teks bacaan kepada anak-anak dengan LKPD atau lembar kerja untuk anak-anak membaca sekaligus menentukan ide pokok pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau ke 1 tadi ibu ambil sebagai contoh. Jadi mengerti kok? Iya, sekarang ibu bagi. Kalau sudah, maka ibu bagi tambah LKPD sehingga anak-anak membaca langsung tuangkan ide pokoknya pada kolom yang sudah tersedia. Semua sudah dapat LKPD? Sudah. Teks bacaan sudah dapat, maka silakan anak-anak membaca dalam hati, terus tuangkan ide pokok pada lembar kerja yang ada. Perhatikan baik-baik dalam LKPD itu. Di situ ada nama, tolong tulis nama dulu di atas. Nama yang jelas ya. Terus kelas. Sudah? Iya, tulis memang nama dan kelas. Kalau sudah selesai, maka anak-anak silahkan membaca lanjut paragraf kedua sampai paragraf 5 dan tuangkan ide pokoknya pada lembar kerja yang ada. Ya, ibu berikan penjelasan mengenai LKPD itu. Coba perhatikan kolom pertama. Semua perhatikan di depan. Ayo perhatikan LKPD yang ibu pegang. Nah, kolom pertama yaitu tentang paragraf. Kolom paragraf. Nah, di situ tinggal anak-anak buatkan kolom pertama itu paragraf kedua.
yang kolom kedua paragraf 3 dan yang berikut paragraf 4 dan paragraf 5. Paragraf kedua, silakan tuangkan ide pokok pada kolom kedua itu. Sudah? Dan kalimat penyebabnya di sebelah. Sudah? Silakan kerja pada lembar kerja yang sudah ada. Silakan. Bagaimana? Iya, langsung di sini. Paragraf 1 tadi sudah ambil sebagai contoh. Silakan membaca sudah. Baca dari paragraf 2, 3, terus 4 ini. Tulis yang rapi ya. Ini paragraf 1 dia punya hanya 1 kalimat, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat yang banyak-banyak itu tulis di kalimat penyembah, kolom kalimat penyembah. Ya. Baik, tulis yang baik. Ingat tidak boleh colek. Kalau sudah selesai, paragraf 3 kan di sini. Bukan banyak tulis cepat-cepat di sini. Kalimat penyembah. Sudah supaya masuk paragraf 3. Ayo cepat, waktu sudah mau selesai. Siapa yang sudah selesai? Terus dia punya kalimat yang berikut, dia dari sini sampai selesai, dia merupakan kalimat penyembah. Tadi paragraf 1. Jadi yang banyak-banyak tulis ke sini. Sudah. Memang? Iya. Pas. Paragraf 4 di sebelah. Tugas anak-anak nanti sebentar Bang Ibu periksa, akan Ibu cek untuk memberikan nilai. Dan sekarang kita berada pada langkah yang berikut, yaitu mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Nah, sekarang Ibu sudah siapkan LKPD juga. Ya. Tugas yang kedua yaitu diskusi. Jadi sekarang bagi kelompok, yaitu bagi 2 kelompok. Silakan bergabung dengan teman untuk Ibu kasih tugas untuk bisa kerja. Pelan-pelan ya. Ayo cepat. Sudah. Ya, bawa bahan ajar yang tadi Ibu sudah bagi, teks bacaan itu 2 kelompok ya. Jadi kelompok 1 ini ya, kelompok 2 ini. Jadi kelompok 1 ketuanya adalah Maherna Bin. Sedangkan kelompok 2 ketuanya adalah Igni Junior 5. Ini LKPD-nya.
Ya, perhatikan di situ Ibu sudah bagi LKPD untuk diskusi. Sekarang mulai kerja ya. Ya, sudah ada LKPD. Nanti ingat, tolong tulis nama-nama anggota ada di situ. Ya, perhatikan dalam LKPD itu ada nama-nama anggota. Jadi tulis di situ. Nomor 1 itu dia sebagai ketua ya. Nomor 1 ketua harus ada di nomor 1. Ya. Ibu kasih contoh misalnya kelompok 1. Nomor 1 nama Maherna Esbil. Ya. Terus tulis lagi teman yang lain di nomor 2, terus nomor 3, nomor 4 sampai 5. Sudah mengerti? Silakan. Sudah selesai? Ya. Silakan lihat lembar kerja yang ada dan mulai diskusi untuk menjawab atau kerja pada lembar kerja yang ada. Pindah lagi nomor 2. Silakan. Ada di sini. Silakan. Cepat, ini waktu, tolong cepat. Ayo kelompok 2. Ide pokok bacaan. Maka ide pokok bacaan itu ide pokok dia fungsinya sebagai apa? Cara membaca bacaan, terus cara menentukannya ide pokok itu bisa ada di mana. Nanti buatnya di sini. Silakan. Ya. Ayo cepat, waktu sudah mau selesai. Lagi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada di awal paragraf, di tengah atau di akhir paragraf. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya. Ya, tadi hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu yang pertama bahan diskusinya 1 yaitu pengertian ide pokok bacaan. Nah, hasil diskusi kelompok 2, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan. Fungsi ide pokok bacaan yaitu untuk menjadi dasar pengembang. Yang berikut, untuk yang ketiga, cara menentukan Yang kami peroleh untuk membacakan hasil diskusi kami. Kelompok 1. Nama-nama Nama-nama anggota 1. Maherna Esbil sebagai ketua. 2. Arman TBT. Nah, caranya yaitu ide pokok itu bisa ada di awal paragraf, di tengah paragraf, dan juga di akhir paragraf. Dengan adanya hasil presentasi dari kelompok 1, maka berakhirlah hasil diskusi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Sekali lagi tepuk tangan.
Ya. Yang berikut, sekarang ibu akan bagi tugas PR, tugas rumah atau PR untuk bisa kerjakan di rumah. Jadi di akhir pelajaran kita hari ini, ibu memberikan tugas PR untuk anak-anak kerja di rumah. Tugas PR yaitu, tolong dengar baik-baik. Tugas PR yaitu carilah satu bacaan, kemudian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Jadi anak-anak sampai di rumah cari bacaan. Tolong tenang. Ya, tolong perhatikan lembar kerja untuk ini tugas rumah. Di situ ada nama, ada kelas. Jadi jangan lupa tulis nama ya, supaya besok ibu bisa melihat dan Senang. Nah, kegiatan mana yang anak-anak paling suka? Tentu membaca yang menentukan ide pokok. Apa? Membaca yang menentukan ide pokok. Iya, membaca dan menentukan ide pokok. Jadi tadi ibu bagi ini tugas PR, pulang cari baca untuk. Sekarang pulang dari kaum Adam yang berdoa. Ayo, laki-laki satu orang maju di depan untuk berdoa kasih kita. Silakan, kakak atau adik. Ya anak-anak, tenang lipat tangan untuk kita berdoa.